Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh lagi beribadah kepadanya. Dan baiklah, ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2020 segera dimulai. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri dan kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyi nyanyian Kemenangan Iman nomor 138. Kita menyanyi Hai Sion Cepat. Sion cepat, hai kerjamu sampaikan kabar selamat, beritakanlah segera. Segala makhluklah Tuhan jadikan kehendaknya, semua selamatlah. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Lihatlah berapa banyak yang berdosa, lagi sesat, berjalan dalam gelap, belum dapat kabar juru selamat Yesus, belum bangun dari tidur yang lelap. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari dalam sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Perbuatanmu di
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami patut mengangkat hati kami. Kami berterima kasih oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan boleh terus menjadi bahagian kami. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, itu bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi semata-mata adalah kasih dan anugerah Tuhan yang selalu Tuhan wujud nyatakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Biar Engkau urapi kami semua yang mengambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih banyak. Kami terus mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat misi dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya terus menolong dan memberkati mereka. Agar lewat ibadah yang kami lakukan, sungguh nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji-muji Tuhan dengan pujian besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bertepuk tangan untuk Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, kita akan mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto STH.
Mari dalam persiapan kita nyanyikan pujian Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Kami sangat rindu untuk menikmati sabda-Mu, di mana kami telah memuji dan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga bagian firman yang akan kami baca dan dengar bersama ini boleh menjadi pegangan dan penuntun untuk hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami semua telah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Di pagi hari yang indah ini, kembali lagi kita boleh bersama-sama di hadapan Tuhan untuk beribadah, untuk menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita saat ini masih sedang berada di tengah-tengah pergumulan dalam menghadapi pandemi wabah virus corona ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Melalui kuasa dan tuntunan Roh Kudus boleh menyatukan kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah, sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Jadi Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Misi Manado yang saat ini tentu ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini, di mana kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Paulus
kepada jemaat di Efesus, yaitu dalam pasal yang kelima, akan dibaca mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagian teks firman Tuhan ini untuk kita bersama, mulai dari ayat 15 sampai ayat 21 dalam pasal yang kelima dalam surat Efesus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita bersama di pagi hari ini. Tentu yang berbahagia dan bersuka cita bagi kita semua yang telah membaca, bahkan mendengar dan merenungkannya. Karena kita percaya Alkitab berkata iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Sehingga di pagi hari ini dari perikop teks yang telah kita baca dan dengar bersama, saya memberikan satu tema hidup bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, di mana Rasul Paulus ketika ia sedang berada juga dalam satu pergumulan, ketika ia sedang ditahan atau dipenjara. Karena ketika kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, itu dari pasal 3, pasal 4, di sana Paulus sudah menjelaskan tentang keberadaannya bahwa dia ada di penjara. Namun pada saat itu dia tahu bahwa jemaat di Efesus tentu mereka bergumul juga dengan keadaan dan situasi yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dia juga mau supaya jemaat ini jangan sampai mereka tawar hati atau jangan sampai mereka meragukan tentang kuasa Allah, sehingga Paulus perlu menulis surat ini dimulai dengan doa ucapan syukur, ya, dan di mana Paulus mau menjelaskan bahwa Allah telah menebus kita semua sebagai umat pilihan itu melalui darah Kristus, dan kita juga telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, ya, untuk kita memperoleh bagian yang sudah ditentukan. Nah, untuk itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus, tentu harus hidup juga sebagai orang-orang yang dipanggil atau sebagai orang yang sudah ditebus. Hidup di dalam Kristus. Nah, untuk hidup di dalam Kristus ini Paulus memberikan beberapa arahannya di dalam bagian-bagian pasal selanjutnya. Kalau kita perhatikan pasal 4 sampai pasal 6 itu merupakan arahan Paulus, ya,
untuk jemaat yang telah ditebus oleh Tuhan, bagaimana mereka harus hidup. Sehingga dari perikop yang telah kita baca tadi, itu mulai dari ayat 15 itu ditekankan oleh Paulus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di sini yang Paulus mau katakan kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka harus hidup arif, jangan seperti orang bebal. Hidup arif itu seperti apa? Tentu hidup yang bijaksana, ya, di dalam Kristus sebagai umat pilihan, sebagai orang yang telah dipanggil dan telah dipilih, yang telah dibenarkan. Itu harus hidup bijaksana. Nah, hidup bijaksana ini Paulus sudah menguraikan dari teks yang telah kita baca. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, itu di sana Paulus sudah katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau mengatakan, memberikan arahan ini agar supaya orang percaya harus tahu mempergunakan waktu, kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup ini. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak seperti jarum jam yang berjalan, yang berputar, di mana ya kalau pada hari ini jam 7, ya besok pagi pasti jam 7 juga kita bisa kembali ke jam itu. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus ini, waktu yang dimaksud ini adalah suatu kesempatan, anugerah Tuhan yang tidak akan kembali lagi, ya, yang kita kenal juga disebut kairos, ya, waktu yang kalau dia sudah berlalu tidak dapat kita kejar lagi atau kita kembali lagi ke situasi seperti itu. Jadi disinilah Paulus menekankan bagaimana kita harus mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Dan waktu yang saat ini Tuhan berikan kepada kita itu adalah satu anugerah, di mana karena kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus ini, Paulus sudah katakan dalam ayat lanjutan, dikatakan bahwa dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Itu berarti suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani. Nah, dalam menjalani kehidupan ini kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa? Ya. Terkadang orang berpikir bahwa kehendak Tuhan itu kalau yang baik-baik saja, yang senang-senang saja. Ya. Kehendak Tuhan di sini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah firman-Nya, Taurat-Nya. Itu adalah kehendaknya yang harus kita lakukan dan harus kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena itu adalah kehendaknya. Sehingga ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup, kita mempergunakan waktu itu sebaik mungkin, ya, di dalam melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena itu kehendaknya. Sehingga kita harus memahami atau kita harus mengerti. Sehingga Paulus katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mungkin dalam situasi-situasi seperti yang kita alami saat ini, mungkin banyak orang akan berpikir, wah ini sebuah hukuman, ini sebuah peringatan, ya, ini sebuah teguran. Tapi kita harus tetap meyakini
apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami, ketika Tuhan mengizinkan itu harus kita alami, itu ada di dalam kehendaknya. Sehingga mungkin kita tidak akan harus melawan dengan kata-kata yang menghujat. Ya, kenapa ini harus terjadi? Ya, kenapa ini harus menimpa kehidupan kita? Tetapi dalam hal ini Paulus mau katakan, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus melihat bahwa ketika waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, ketika kita mengalami satu situasi yang mungkin tidak menyenangkan, kita harus yakin bahwa ini Tuhan izinkan bagi kita. Ini ada dalam kehendaknya. Sehingga bagaimana kita harus menghadapi kehendak yang mengizinkan ini? Tentu kita harus memahami ini. Memahami kehendak Tuhan. Ketika kita memahami bahwa ini yang Tuhan izinkan, berarti kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan, penyerahan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga kita dapat melewati situasi-situasi yang tidak menyenangkan bagi kita, yang mungkin jadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita bisa melihat dari kesaksian-kesaksian Alkitab, ya, tentang tokoh-tokoh orang-orang beriman, ya, ketika mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sangat sulit, tetapi mereka memahami bahwa ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan izinkan, yang harus dialami oleh umat manusia. Tapi bagaimana umat manusia untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu? Ketika mereka memahami bahwa ini kehendak Tuhan, maka tentu pasti ada upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga di dalam bagian ayat selanjutnya, Paulus mau katakan bahwa, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, disinilah kita harus lebih memahami bahwa untuk hidup bijaksana, untuk menjadi orang yang arif, ya, harus hidup dipenuhi dengan roh. Orang yang penuh dengan roh itu pasti dia akan menghasilkan juga dalam hidupnya buah-buah rohani. Ya. Paulus juga telah menjelaskan kepada jemaat di Galatia, ya, tentang buah roh itu seperti apa. Ya. Buah itu harus kita hasilkan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang bijaksana harus hidup dalam kasih, harus hidup bersuka cita, harus ada damai sejahtera, harus ada kesabaran, kebaikan, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, bahkan juga penguasaan diri. Ya. Ini harus nampak di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjalani hidup dalam situasi apapun juga, dalam keadaan apapun juga, ketika kita dapat menghasilkan buah-buah rohani ini, itu kita menunjukkan bahwa kita memang dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita untuk melakukan atau hidup di dalam kasih. Bahkan hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita bersuka cita. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita menikmati suasana damai sejahtera. Karena itu Paulus mau katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jangan mabuk oleh anggur. Artinya, jangan hidup di dalam kesenangan-kesenangan dunia yang ada. Jangan kita terlena. Ya. Karena dalam bagian pertama ayat tadi sudah dikutip oleh Paulus dan dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sehingga dia mau katakan bahwa kita harus hidup bijaksana. Kita harus menjadi orang yang arif. Jangan seperti orang bebal. Bahkan dikatakan oleh Paulus, ketika orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, pasti juga dia akan mampu mengucap syukur. Ya. Sehingga di dalam bagian ayat
Yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh pasti dia mampu untuk hidup dalam mengucap syukur, bahkan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Jadi apapun situasi, apapun keadaan, orang-orang yang telah dipilih, yang telah ditebus oleh Tuhan, pasti akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun juga. Dan bagian terakhir dari teks bacaan kita di sini, Paulus menekankan juga tentang kerendahan hati. Dalam bagian ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Kristus, rendah hati itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Dan itulah gaya hidup orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Artinya orang yang rendah hati atau rendahkan diri terhadap seorang akan yang lain, artinya kita harus lebih mengutamakan kepentingan kita ya di atas kepentingan orang lain. Jadi kita mengutamakan yang lain daripada kita. Itulah salah satu sikap yang kita harus tunjukkan. Salah satu sikap kerendahan hati yang kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Apapun situasi, apapun keadaan, kita harus mampu menunjukkan gaya hidup sebagai orang yang arif, ya, sebagai orang yang bijaksana. Sehingga 5 hal penting ini disampaikan oleh Paulus. Sebagai orang yang bijaksana, tentu dia harus tahu mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Sebagai orang yang bijaksana, dia harus mengerti kehendak Tuhan. Sebagai orang yang bijaksana, dia harus dipenuhi dengan Roh. Bahkan dia harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dan hidup dalam kerendahan hati. 5 hal ini yang disampaikan oleh Paulus sebagai orang yang bijaksana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, marilah kita bijaksana. Ya. Tunjukkanlah gaya hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, sehingga kita harus hidup berpadanan dengan panggilan. Sehingga di dalam arahan Paulus ini, dari bagian perikop yang telah kita baca ini, Paulus mau menekankan bagi kita supaya kita hidup bijaksana dalam segala situasi apapun juga. Kita telah mengetahui berbagai anjuran yang disampaikan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita percaya ketika kita hadapi semua itu dengan bijaksana, Paulus telah katakan bahwa di dalam surat kepada jemaat di Galatia tadi, dari ke-9 buah rohani yang kita hasilkan dari hidup kita ini, itu tidak akan menentang hukum apapun juga, tidak akan menentang aturan apapun juga. Jadi itulah yang patut kita hasilkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih oleh Tuhan. Sehingga nampak bagi kehidupan kita untuk hidup sebagai orang yang bijaksana. Sebagaimana di dalam pemazmur telah diungkapkan oleh doa Musa, ya, bagaimana dia memohon kepada Tuhan supaya dia bisa memahami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Di sana dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari hidup sedemikian, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Itu penting sekali. Jadi untuk memiliki hati yang bijaksana ini, kita penting sekali untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan di dalam doa. Sebagaimana Paulus juga ketika dia mendoakan jemaat di Efesus, dia merindukan supaya Tuhan memberikan mereka hati yang berhikmat dan wahyu dari Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Inilah berkat firman Tuhan bagi kita bersama di pagi hari ini.
Kita percaya ini akan terus memotivasi iman kita di tengah-tengah situasi apapun juga. Kita percaya firman akan terus meneguhkan kita semua di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh kasih dan tuntunan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah minggu hari ini, kami boleh lagi diberkati dengan firman-Mu. Kami boleh lagi diingatkan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, supaya kami boleh hidup bijaksana sesuai dengan panggilan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah panggilan hidup ini, kami juga sering diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Tapi kami percaya ketika kami hidup bijaksana, kami percaya kami akan melewatinya. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu akan menyertai kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah penuntun langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami semua, sehingga kami senantiasa ada di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Misi Manado. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati, baik dari gembala sidang, bahkan pengurus jemaat, majelis yang ada, dan juga bersama-sama dengan jemaat. Biarlah kiranya Tuhan berkati dan anugerahkan hikmat dan kemampuan di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, sehingga jemaat GKI Misi Manado akan senantiasa menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, pimpinan agama, gereja, bahkan TNI, polisi, pekerja di perhubungan laut, darat, udara, dalam upaya kerja keras mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Mohon penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pemerintah, bahkan pemimpin agama, TNI, polisi, bahkan perhubungan laut, darat, dan udara. Sehingga di dalam melaksanakan tugas dan panggilan mereka, semuanya boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Sehingga kami percaya, situasi bahkan pandemi ini boleh kami lewati bersama Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya dalam upaya menyembuhkan saudara-saudara yang kena virus, agar mereka dengan kekuatan perlindungan dari Tuhan boleh menyembuhkan yang menderita serangan virus corona ini. Dan kami percaya, pakailah mereka Tuhan. Berkatilah para dokter dan perawat, bahkan petugas-petugas kesehatan, sehingga di dalam melaksanakan tugas mereka, semuanya dapat berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa agar seluruh masyarakat tidak terlalu tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi tetap tingkatkan kewaspadaan dan terus mengikuti anjuran pemerintah, sehingga apapun yang menjadi anjuran pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan penuh ketaatan. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah bagi seluruh warga masyarakat, agar supaya mereka dengan bijaksana dapat melaksanakan tanggung jawab untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami, mulai saat ini bahkan hari-hari selanjutnya, ke dalam tuntunan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita nyanyikan suatu pujian penutup. Terima kasih Tuhan.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Allah. Kasih anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai dan saat ini kita akan mendengar penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Richard Tumilar. Kami persilakan. Shalom, Shalom. puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 bulan Juni 2020 jam 6.30. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Boroto, Sarjana Teologi, telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Ibu Deice Siana Tumilar Pio telah memimpin acara ini, dan Bapak Rudi Ngitung Eskom telah memainkan musik, serta Pingkan Ana Ferdinand Tumilar telah merekam acara ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Minggu depan tanggal 28 bulan Juni 2020 jam 6.30 kita masih tetap beribadah seperti ini, ibadah online atau lewat YouTube. Kita berdoa terus agar supaya pemerintah, pimpinan agama, pimpinan gereja, agar supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan dalam upaya kerja keras menghentikan penyebaran virus corona ini, agar supaya dalam waktu tidak terlalu lama virus corona ini boleh berhenti, sehingga kita boleh ibadah sebagaimana biasanya lagi. Kita berdoa terus untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, agar supaya mereka tidak terlalu tenggelam dalam kekecewaan, dalam kekhawatiran, tetapi tetap waspada terhadap anjuran-anjuran pemerintah. Jadi kita perhatikan anjuran-anjuran pemerintah. Mari kita usahakan untuk tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Andai kata kita harus keluar rumah, tolong jaga jarak minimal 2 meter. Dan jangan lupa keluar rumah, masuk rumah, harap cuci tangan. Masuk rumah, keluar rumah, kita harus cuci tangan. Dan kita makan
dengan teratur. Gunakan sinar matahari pagi agar supaya kita, daya tahan tubuh kita tetap sehat dan kuat. Dan jangan lupa, sekali lagi, pakai masker. Kemanapun kita pergi, jangan lepaskan masker. Kita tetap gunakan masker. Dan andai kata ada anggota keluarga kita, ada sanak keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita yang kelihatannya dia diserang oleh virus corona, segera laporkan ke petugas kesehatan secepat-cepatnya agar supaya mereka boleh bertolong. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus berkati kita sekalian dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu.